Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Santri Matoh. Terima kasih saya ucapkan pada seluruh netizen, seluruh penonton setia Santri Matoh dimanapun berada, yang selalu mendukung channel kami dan mendoakan kami dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Dan kali ini Santri Matoh ini akan kembali mengulas berkaitan dengan oknum Habib, yang mana si oknum ini yang kemarin kan membuat makam palsu. Yang ini si oknum Habib ini memiliki kelebihan, ya mungkin bisa dibilang penerawangan, bisa melihat bahwa di tempat itu dimakamkan seorang waliullah, ataupun di situ ditemukan itu Habib atau keluarganya yang dimakamkan di sana. Nah, itu akan kita tarik apakah benar apa yang dilihat atau penglihatan dari oknum Habib tersebut itu benar, itu termasuk halul kasab atau memang perawangan jin. Karena itu susah untuk sebenarnya untuk melihat nasab, melihat jejak makam atau yang pernah dimakamkan di situ itu seorang wali ataupun seorang Habib, itu susah ya. Sebenarnya ada, tidak semuanya itu bisa menjadi alul hasab, karena untuk menjadi seorang alul hasab itu harus bersih hatinya. Jadi tidak semua orang bisa, meskipun dia seorang Habib, meskipun dia seorang kiai, tidak semuanya itu alul hasab. Di rata-rata ya tetap memakai ilmu terawangan ataupun bisian-bisian dari jin, bisian setan. Nah, ini akan kita kuat. Nah, nanti akan saya tarik, saya masukkan dalam tubuh mediator, dan akan saya ada dialog. Ini ada mediator, saya bersihkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusup sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tarik goib, nanti pakai melihat perkara goib, nah itu makam seorang Habib ataupun seorang wali penyebar agama Islam yang dijadikan makam palsu. Bisa tarik, saya masukkan tubuh mediator. Masuk. Nah, sudah masuk, akan saya ajak tengok. Assalamualaikum. Dari golongan apa kamu? Saya dari golongan jin. Jin. Iya. Ini jin fasik kamu. Bicara yang baik-baik saja dengan saya. Kamu ada urusan apa dengan saya? Nah, ini saya narik goib, atau saya bilang ini lebih tepatnya kodam. Kodamnya ada di penglihatan goib di sebuah oknum Habib yang katanya bisa melihat. Di situ ada makam leluhurnya atau makam wali ataupun makam seorang Habib. Itu katanya bisa melihat. Tadi pakai pikir, akhirnya bisa melihat petunjuk, peringatan, katanya bisa melihat seperti itu. Itu kok yang ketarik malah jin fasik seperti kamu, itu gimana ini? Kamu juga harus percaya dengan mereka, perkataan mereka.
Saya percaya. Ya, kamu harus percaya. Kenapa saya percaya? Kenal aja tidak? Mereka itu orang-orang yang tinggi. Hmm? Orang-orang yang mulia. Mulia itu Kamu harus siapa? percaya dengan mereka, dengan ucapan mereka. Mulia di sisi Allah, apa dia ingin dimuliakan? Oh, Ya, orang-orang seperti itu sudah dipandang oleh manusia mulia. oh, berarti dia kan dimuliakan oleh orang. Buat apa saya tunduk sama orang Tapi seperti itu? semua orang melihat, terpancar dari wajahnya, auranya, terasa di hatinya. Oh, pakai baju bagus, jubahnya bagus. Ya. Ya. Kamu harus percaya dengan orang seperti dia mengaku sebagai keturunannya Rasulullah. Nah, itu harus diminta dihormati gitu. Harus membawa nama itu. Harus itu. Harus. Kalau tidak ya mana ada manusia yang mau mengakui. Dan manusia-manusia itu mau memuliakan orang seperti itu. Karena membawa nama itu, nama besar itu. Jadi kan dia ada maksud tertentu, bukan ikhlas lah. Misalnya dia tujuannya dakwah, berarti tidak ikhlas. Tidak ada manusia yang ikhlas sekarang, tidak ada. Dia meneruskan perjuangannya apa? Tidak ada. Dia berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Buat apa? Sudah beragama, sudah paham dengan agama yang dia pegang. Sama masuk masjid. Ya, didakwahi buat apa? Orang sudah pinter kok. Didakwahi. Ya terus, ini kamu maksudnya apa? Kok sampai menunjukkan itu bisa itu makam, itu ya akhirnya makam palsu itu? Nah, semuanya orang bisa seperti itu. Kamu juga bisa seperti itu. Enggak bisa. Bisa. Nggak bisa apa-apa. Kamu datang ke orang-orang yang belum pernah kamu. Kamu berbicara banyak, berbicara yang bernada tinggi. Orang itu bisa bicara dengan kamu. Pasti akan percaya dengan ucapan kamu. Nah, ini saya tanyakan, apakah benar si oknum itu memang bisa menglihatan gaib? Tidak. Semuanya hanya dari bisikan-bisikan. Oh, bisikan. Ya. Berarti kayak semacam kodam penerawangan itu tidak punya juga? Tidak punya. Oh, tidak punya. Beda sama orang yang ya mengamalkan ilmu lah. Ya. Itu beda, itu kan bisa nerawang. Kalau ini berarti tidak bisa. Tidak bisa. Orang-orang seperti itu sudah dipenuhi dengan nafsu. Oh, nafsu. Ya. Nah, karena itu orang seperti itu merasa mereka memiliki ilmu tingkat tinggi, memiliki karomah. Seperti melihat itu mata batin. Mata batin, kalau mata batin karomah itu harusnya itu yang dipakai itu ilmunya malaikat, bukan ilmu jin seperti ini. Anak buah saya malaikat semua. Anak buah kamu malaikat? Ya. Ya, tinggi mana kamu sama malaikat kok anak buah kamu malaikat? Tapi tunduk saya. Ya itu orang yang mulia itu pasti kan malaikat. Itu menurut manusia dia malaikat. Tapi kalau menurut kamu, kau melihat dia? Tidak mau saya. Biarkan. Bisa jadi nanti gimana kalau sama-sama kamu misalnya disandingkan, derajatnya tinggi mana kalau sudah seperti itu? Ya tinggi mereka. Tapi memang sudah tugas kami dan tugas saya untuk mendampingi orang seperti itu, membisiki orang seperti itu dan membelokkan orang seperti itu. Karena kan sebenarnya itu tidak mudah untuk mencari tahu kalau ini makamnya Mbahnya Lunya yang benar di sini. Tidak ada. Tidak bisa kan lewat kayak tadi bisikan ataupun lewat mimpi, bahkan lewat mimpi kan juga tidak bisa itu. Tidak ada satupun manusia bisa melakukan seperti itu. Ya, kalaupun itu benar namanya kasab, istilah mata batin atau laduni, itu kan tidak sembarang orang. Ya, bisa ada, tapi tidak semua bisa. Iya, tidak semua. Itu harus hatinya bersih. Bahkan orang yang benar-benar memiliki tidak boleh pakai sembarangan. Ya, dipakai sembarangan, apalagi diumumkan ke semua orang. Tidak boleh, bahkan kalau dia tahu di makam itu adalah keturunan orang-orang besar, itu hanya untuk dia sendiri. Tidak diumumkan ya. Tidak boleh. Apalagi ini ada kemarin sudah saya kuat dipakai untuk bisnis. Ya. Berarti kan tujuannya sudah beda. Dia menguak makam leluhurnya, tapi dipakai untuk bisnis ya, ziarah bisnis. Ya, jangan.
keras-keras kalau berbicara itu. Hah? Nah, saya kan bilang oknum ya, saya tidak menuduh Habib ya. Semua Habib itu pasti ada yang baik, tapi juga ada yang dan ngikutnya sudah banyak. Jadi sini yang saya maksud yang oknum Habib yang melenceng. Ya, Nah, jadi ya pengikutnya sudah banyak sekali, sudah banyak yang memuliakan dia. Tadi benar ya, tidak punya dia sebenarnya ilmu laduni itu tidak punya. Tidak punya. Hanya bisian-bisian dari Sama kamu, sekali tidak. dari goib. Ya. Nah itu sebenarnya juga dari pikirannya sendiri paling banyak. Kami itu hanya menumpangi dari apa yang keluar dari keinginannya. Yang paling banyak itu dari ini. Pikirannya sendiri ya. Saya biar tujuannya tadi dimuliakan itu tadi. Biar untuk mendapatkan banyak pengikut juga. Ya. Dia itu membawa nama-nama itu. Oh, tadi mau keturunan Rasulullah. Ya. Padahal bisa jadi belum tentu dia keturunan asli Rasulullah. Jangan keras-keras, biarkan saja. Ya, kenyataannya ini sekarang banyak ini yang di. Hal itu sudah menyebar ke seluruh ini negeri ini. Nah ya udah dihujat, diajak tes DNA aja nggak berani juga. Jangan keras-keras, sudah biarkan saja. Biarkan saja orang-orang seperti itu sudah dikelompokkan tersendiri. Tapi itu juga kamu senang kan sama orang seperti itu? Ya makanya jangan keras-keras. Jadi budakmu Mbak? Ya saya berpura-pura jadi budak dia saja, tidak apa-apa. Oh kamu yang pura-pura, padahal sebenarnya dia yang budakmu? Ya. Mudah untuk mengecoh manusia. Manusia zaman sekarang itu, walaupun dia keturunan orang besar sekalipun, jauh iman dia itu jauh. Pedoman dan keyakinan dia dengan Tuhannya sudah jauh. Bahkan dia belum tentu bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh leluhurnya, belum tentu bisa ya? Ya, saya yang meneruskan perjuangan dia. Oh, malah kamu? Ya, bukan saya bantu. Tapi kamu lenceng? Yang memang kami incar. Bahkan dari raja kami sekalipun. Memang sengaja mengincar untuk orang-orang yang memiliki nama seperti itu. Berarti benar ya ini. Nah, ini sudah akhir zaman, yang diincar tuh sekarang yang tokoh-tokoh yang memiliki sudah banyak pengikut. Ya. Saya adu domba. Kami adu domba. Untuk membenci orang itu, untuk merendahkan orang itu pada sesama orang yang berdakwah. Saling membenarkan keyakinannya sendiri. Masa lebih benar. Ya, semuanya sudah terjadi. Bahkan seorang itu yang paling dimuliakan di negeri ini, dia merendahkan seorang pendakwah hanya dari desa-desa, hanya dari kota-kota. Padahal menghinanya ataupun merendahkannya hanya karena kulit, warna, ya. Dan lebih percaya bahwa dia lebih dari keturunan luar itu yang lebih dipercaya asli dari keturunan Rasulullah ya, bukan yang pribumi, bukan. Nah, itu sudah terbukti, artinya kami berhasil menjajah manusia dan mengadu domba manusia dan umat muslim terutamanya, dan hanya orang-orang terkelompok tertentu saja yang disembunyikan oleh Tuhan, oleh sang penguasa. Itu yang benar-benar murni dan akan kami tutupi agar tidak akan ada banyak pengikutnya. Tidak seperti itu ya? Harus seperti itu. Karena kalau sampai umat muslim ini bersatu, susah kami untuk memporak-porandakan bumi ini. Nah, kini merendahkan sampai ingin merubah sejarah para wali, bahwa itu peran mereka bukan para peran wali kan. Itu juga mungkin efek dari bisikanmu atau bisikan para goib. Ya, harus seperti itu. Mereka yang dimuliakan, artinya untuk tahun-tahun ke depan harus yang paling dimuliakan. Dan itu dimuliakannya biar intinya tidak usah kerja susah-susah, tinggal duduk dimuliakan, cukupi semua gitu. Buat apa dia kerja, semuanya sudah dicukupi. Tinggal keluar dari mulutnya saja minta ini minta itu. Pengikutnya sudah menyediakan semua. Semuanya apa yang diinginkan sudah diberikan.
dengan berdalih akan mendapat balasan ini, mendapat balasan. Sampai seperti itu ya. Dia itu menggunakan hafalan-hafalan dia untuk mempengaruhi manusia. Kalau kamu memberi saya segini, kalau kamu bersedekah segini akan dapat imbalan segini. Tapi itu ikhlas enggak sebenarnya dia mendoakan atau asal doa? Ya, memang benar kalau orang yang bersedekah di jalan yang benar mendapat balasan. Tapi kalau bersedekah dan berbagi kepada orang yang hanya untuk kepentingan pribadi, nggak ada. Bahkan catatan amal kebaikan pun tidak ada. Hanya amal kebaikan, keikhlasan orang itu saja. Oh, gitu Tapi aja. balasannya selama di dunia Tidak ada. dan tumbuhan yang hidup di surganya tidak ada. Tidak ada. Berarti dia tidak menanam di surga, tidak akan nanti berbuah ya. Iya. Oleh karena itu semuanya nanti dan juga sekarang sudah terbukti. Bahkan Nabi juga pernah mengatakan akan terbagi menjadi beberapa golongan. Ya berarti akan ini. menjadi banyak golongan. Ya ini berarti. Dan hanya akan ada satu golongan saja yang dimuliakan. Dan itu akan disembunyikan dan asing di mata manusia. Bahkan ajaran yang dibawa pun, bahkan sesuatu yang dilarang oleh agama, dan dia berusaha untuk menghidupkan sunnah-sunnah dan larangan-larangan dari agama Islam, itu akan dianggap aneh dan asing, dan itu, tidak diterima oleh orang Islam sendiri. Justru itu malah sebenarnya yang benar. Ya, kami tutupi mata manusia, orang-orang itu ya sudah terbiasa dengan hal-hal haram. Nah, ini juga bentuk dari tipu daya Dajjal. Dajjal itu bisa menampakkan neraka seperti surga. Sampai seperti itu ya? Ya, makanya berzina, riba, itu adalah hal haram dan balasannya sangat kecil dan sangat kejam, sangat berat. Tapi menjadi suatu kenikmatan orang-orang manusia zaman sekarang. Artinya fitnah Dajjal sudah menyebar. Dia bisa menampakkan neraka seperti surga di mata manusia. Ya, meyakinkan orang ya tunduk juga ya. Dan golongan itu yang mengharamkan riba, yang mengharamkan zina, dan mengharapkan kemaksiatan lainnya akan dianggap aneh. Aneh ya? Ya, dia mencegah orang berbuat riba, tapi malah dihina, tidak percaya. Dan itu akan digolongkan dan dikelompokkan. Apakah itu yang dimaksud golongan Al-Mahdi? Ya. Ya, itu nanti golongannya Al-Mahdi. Ya, tidak semua orang bisa berkelompok dan tergolong dalam orang itu. Hanya yang memang sudah telah keturunannya dan sudah dalam garisnya takdir seperti itu. Dan itu adalah roh dalam dirinya, dari luhurnya yang mendorong dia. Kalau di dalam tubuhnya memang ada roh orang seperti itu, dia akan terdorong untuk masuk dalam golongan itu. Tapi kalau tidak ada dan tidak ada dalam takdirnya, ya tidak bisa ya. Tidak bisa. Walaupun dia berjumpa dan bertemu dengan sosok itu, tidak akan percaya itu. Tidak akan percaya. Ataupun cuma penasaran aja, begitu bertemu ya tidak percaya ya. Ya. Nah, ini kembali lagi ke oknum Habib tadi. Nah, ini saya juga tema yang lain, katakanlah ini bukan oknum Habib, oknum orang pintar juga, misalnya pengamu Terawang, melihat sama seperti makam tadi itu juga sama ya, tidak bisa. Itu akan dikecoh jin juga ya. Ya, kodamnya sendiri. Tapi nggak benar ya misalkan, oh ini kuburannya Mbah ini, itu kuburannya Raja ini. Nggak benar ya? Tidak semudah itu. Nah itu dari pikirannya, dari keinginannya, dari pikirannya. Ya. Dan kami seperti gaib. Memang alam gaib itu sangat luas. Hanya tipu daya tapi. Dan tipu daya mereka itu sangat. Apalagi raja kami itu selalu selangkah lebih tahu ilmunya dari manusia. Ya, kalaupun misalkan ini seperti saya ini, itu pun bisa ya itu karena ya seperti tadi alul hasab, hatinya bersih misalkan,
saya ini bersih, yang saya pakai jasa juga bersih, itu insya Allah juga bisa, misalkan. Nah, tapi itu juga jarang. Ya kalau Itu memang pun juga bukan, seizin Allah. ya. Dan itu hanya sebagian orang saja yang dititipi anugerah seperti itu. Tidak semuanya orang. Bahkan ketika orang lain menggunakan ilmu itu, juga banyak sekali tipu dayanya. Dia berusaha menarik lo, padahal itu adalah jin yang berusaha mengaku-ngaku. Itu banyak dan tidak mudah sekali untuk menarik gaib. Dan perlu untuk pengetahuan tentang gaib. Dan jangan mudah dipercaya. Nah, ini kalau saya sendiri nih, mungkin kamu bisa lihat, kalau saya kadang membongkar ini makam palsu. Nah, katanya ini makam raja, sekarang saya buat ternyata bukan. Saya yang bilang, kan saya yang bilang kalau itu bukan kamu. Nah, bukan saya lu ya. Dan dari gaib yang kamu tanyai yang bilang seperti itu. Nah, beda sama yang tadi. Yang tadi misalkan penglihatan berarti kan dia yang bilang. Misalkan saya bisa nerang berarti saya bilang kan saya. Ya. Nah, beda kan sama yang gaib tadi. Jangan pernah percaya. Jangan pernah percaya dengan orang-orang yang bisa melihat, orang-orang yang bisa menerang. Jangan pernah dipercaya. Itu semua adalah tipu.